Hi everyone, good morning. How are you today? I hope you have a good condition for today. So, meet me again with Miss Beta. We will learn IPA subject with topic bagian tubuh hewan dan tumbuhan, chapter 1. Yes, so before that, please open your textbook, page 12. Okay, Miss will wait. Already? Oke, so kita akan mulai dari bagian B karena minggu lalu kita sudah bahas bagian A, yaitu bagian tubuh hewan dan fungsinya melalui zoom. Bagian B yaitu bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Perhatikan gambar berikut ini, ada tumbuhan dan bagian-bagian tubuhnya. Bagian A itu adalah bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan atau reproduksi tumbuhan. Bagian B itu adalah daun, di mana tempat terjadinya fotosintesis atau proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Bagian C ini adalah buah, di mana fungsinya melindungi dan membungkus biji. Bagian D ini adalah akar, fungsinya penegak tumbuhan, kemudian menyerap air dan garam mineral dari tanah. Kemudian bagian E ini adalah batang, di mana fungsinya mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Kita akan bahas satu persatu, dimulai dari bagian akar. Akar terbagi atas dua jenis. Yang pertama, akar tunggang, di mana akar tunggang ini merupakan akar utama yang tumbuh tegak ke bawah. Dan dari akar utama keluar cabang akar. Kemudian bagian B ada yang namanya akar serabut. Jadi akar itu ada dua, ada akar tunggang, ada akar serabut. Di mana akar serabut adalah akar yang keluar dari pangkal batang utama dan umumnya bergerombol sebagai pengganti akar tunggang yang tidak berkembang. Nah, perhatikan gambar ini, terlihat jelas perbedaan antara akar tunggang dan akar serabut. Yes. Nah, kemudian kita akan masuk ke contohnya. Jadi tumbuhan yang berakar serabut adalah kelapa, padi, jagung. Tumbuhan yang berakar tunggang adalah mangga. Dan masih banyak lagi contoh tumbuhan yang berakar tunggang dan serabut. Kemudian kita masuk ke bagian tubuh tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Batang ada tiga jenisnya. Batang berkayu yaitu bertekstur keras dan mempunyai kambium. Contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon pokat, dan lain-lain. Kemudian bagian B ada namanya batang basah, di mana batang basah bertekstur lunak, berair, dan pendek. Contohnya batang sayur bayam, seledri, pohon pisang, kangkung, dan lain-lain ya. Oke. Nah, itu dia bagian batang basah. Kemudian jenis batang yang ketiga ada yang namanya batang rumput, di mana batang rumput ciri-cirinya tidak berkayu, beruas-ruas seperti tebu, dan ada yang berongga. Nah, begini contohnya. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian tubuh tumbuhan yang ketiga, yaitu daun. Daun mempunyai bagian-bagian juga. Yang pertama, ini disebut dengan tulang daun. Kemudian ada lembaran daun dan ada tangkai daun. Nah, jadi daun berdasarkan tulang daunnya terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, tulang daun menyirip, contohnya itu pada daun jambu. Kemudian ada tulang daun menjari seperti jari kita. Kamu pernah lihat daun pepaya atau daun singkong? Nah, itu jenis tulang daunnya menjari.
Nah, kemudian yang ketiga, tulang daun melengkung seperti daun sirih. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Dan yang keempat, ada tulang daun sejajar seperti pada daun tebu, daun padi, dan daun pandan. Dan ada banyak lagi ya. Oke. Jadi sampai di sini dulu video pembelajaran kita tentang bagian tubuh tumbuhan. If you have a question, you can text me. Okay. Goodbye everyone. Thank you for your attention.